Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya kita penyegaran dulu. Nah, jadi saya ada sebuah lagu. Lagunya sederhana, yaitu lagu Topi Saya Bundar. Nah, ibu-ibu semua ingat ya, lagunya itu kan lagu masa kecil kita ya. Topi saya bundar. Nah, tapi bundarnya ini kita ganti sama kata ya, kita ganti jadi Nah, sekarang ibu-ibu ikuti saya ya. Nah, nanti kita sama-sama. Topi saya topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Ya, kita ulangi ya. Kita ganti jadi topi saya. 1, 2, 3. Topi saya topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, ibu-ibu, di sini saya ada permainan ya, bukan permainan pengelompokan. Nah, cuma ibu-ibu sekalian kita bentuk jadi 4 kelompok dulu ya. Masing-masing kelompok itu berisi orang 5 ya. Silahkan ibu-ibu sekalian dikelompokkan ya, bikin lingkaran kecil saja Bu ya. Ya. Sudah ibu-ibu? Nah, di sini saya ada lembar kerja. Nah, di sini gambar apa ini, Bu? Jempol. Nah, yang ini jempolnya di atas. Berarti bagus. Kalau yang di sini jempolnya ke bawah, berarti jelek. Iya. Nah, di sini saya ada gambar. Nanti saya berikan ke ibu-ibu sekalian gambarnya. Nah, ibu ya di kelompoknya masing-masing. Gambar ini dipisahkan, dikelompokkan menurut yang mana yang gambar yang menurut ibu bagus, mana yang menurut ibu perilakunya ya, perilaku yang bagus dan perilaku yang buruk. Nah, yang mana yang menurut ibu perilaku yang bagus berarti dikelompokkan di sini. Kalau yang kelompoknya perilaku buruk berarti dikelompokkan di sini. Ya, silahkan ya ibu-ibu ya. Ya. Ini. Ya, bagaimana ibu-ibu? Sudah semua? Ya, sekarang saya ingin meminta salah satu dari perwakilan kelompoknya itu maju ke depan untuk menjelaskan yang mana yang termasuk yang perilaku yang bagus dan yang mana yang termasuk perilaku yang buruk. Nah, dan dijelaskan juga ya ibu-ibu ya, kenapa itu termasuk yang perilaku yang bagus dan kenapa itu termasuk perilaku yang buruk. Ya, siapa yang mau maju ke depan, Bu? Ayo ibu-ibu, beranikan diri. Iya, Ibu Aminah. Ya, silakan Ibu Aminah maju ke depan ya, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, saya Ibu Aminah. Saya mewakili kelompok 1. Nah, ini kami sudah mengelompokkan gambar yang Ibu kasih tadi berdasarkan yang mana yang bagus, yang mana yang buruk, Bu. Nah, jadi ini kami masukkan ke yang bagus, Bu. Nah, yang ini. Nah, jadi dia ini bermain
dengan teman-temannya Bu, jadi kami masukkan ke yang bagus Bu. Nah terus ada juga yang ini Bu, dia perilaku yang tidak bagus. Nah ini juga Bu, bapaknya nyuruh belajar tapi sambil bentak-bentak. Nah yang ini juga nih, ibunya mau pergi ke pasar tapi anaknya mau ikut malah digituin Bu. Ya sekian Bu, ini saja Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Aminah ya sudah maju ke depan ya Ibu Aminah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Aminah. Ya, benar sekali ya Ibu-ibu ya tadi ya. Ini saya lihat lagi tadi, ini Ibu Aminah masukkan ke yang bagus ya. Di sini bapaknya itu mengajak anaknya bermain. Mereka kelihatan ya, bapaknya tertawa, anak-anaknya tertawa, anak-anaknya senang. Nah, kalau di sini, nah ini bapaknya bentak-bentak ya ibu-ibu ya, lihat ya. Nah, bapaknya membentak, menyuruh belajar. Memang menyuruh belajar itu bagus, mendisiplinkan anak untuk menyuruhnya belajar itu bagus. Namun tidak dengan cara ya kekerasan ya, tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan dibentak-bentak juga ya ibu ya. Nah yang lain ada yang berbeda tidak dengan Ibu Aminah tadi yang sudah diperhatikan tadi? Kira-kira ada tidak pengelompokan yang berbeda? Sama semua? Baiklah kalau begitu. Nah jadi ibu-ibu, perlakuan baik itu apa? Nah perlakuan baik itu mereka yang melakukan tindakan sesuai tanggung jawab atau kewajibannya. Nah sedangkan kalau perilaku yang buruk itu adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Nah ini kan anaknya masih kecil ya. Memang anak-anak itu usia banyak bermain. Kalau dia masih kecil itu memang usia yang bermain. Diajak belajar itu boleh, itu bagus, tapi harus memperhatikan kondisi anak dan juga tidak menghalangi anak bermain di luar ya. Jadi bukan semata-mata anak belajar terus menerus di rumah dan tidak ada bermainnya. Nah kemudian juga boleh mengingatkan anak untuk belajar, tetapi jangan dengan cara kekerasan atau dibentak-bentak ya. Ini juga nih seperti ini, gelasnya bisa dibeli lagi, tapi kasihan kan anaknya sudah dibentak-bentak, udah nangis pula ya anak-anaknya. Nah jadi ibu, apa itu pengertian kekerasan terhadap anak? Nah, ibu kita lihat ke depan ya, kita lihat di sana itu. Nah, pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Nah, ini sesuai dengan Permenek PP dan PA nomor 2 tahun 2010 tahun tentang RAN PPKTA ya Ibu. Nah, setiap perbuatan yang mengakibat penderitaan baik fisik dan psikis, seksual dan sosial terhadap anak itu masuk ke kekerasan terhadap anak ya. Apa itu perlakuan salah? Jadi segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab, kuasa atas, dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Nah ya, seperti yang tadi kita lihat di gambar ini ya Ibu ya. Nah di gambar ini kan, nah seperti ini. Nah sakit Bu. Nah ini kan dia dicubit. Jadi ibunya ini
sudah melakukan kekerasan. Kekerasannya ini kekerasan fisik, kekerasan fisik. Nah, yang ini termasuk penelantaran ya Ibu ya. Ibunya cuek sama anaknya ingin bercerita dengan ibunya tapi ibunya cuek. Nah, jadi ini termasuk penelantaran. Nah, ini juga kekerasan secara fisik. Nah, ini juga ya, ini termasuk penelantaran juga. Nah, yang ini ibunya membentak-bentak itu masuk ke mental ya Ibu ya, kekerasan mental. Ya, jadi anaknya memang tidak terluka secara fisik, tapi terluka secara mental. Ya, kira-kira mengerti Ibu sampai di sini? Nah, Ibu bisa juga melihat buku pintar halaman 10 ya Ibu ya. Nah, di buku pintar halaman 10 itu juga ada pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, di buku pintar halaman 10 Ibu coba bisa lihat ya. Nah, ini ada pengertian kekerasan terhadap anak tadi ya, sama seperti yang ada di flip chart itu ya Ibu ya, yang di depan ibu-ibu sekalian. Nah, ya sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tidak Bu? Tidak, kalau begitu kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya Ibu-ibu ya.